saya selaku moderator juga selaku pimpinan proyek yang akan diadakan di Boyolali. Tajuk acaranya adalah Boyolali Electronic Music Fest 2025. Boyolali Music Fest ini nanti akan diselenggarakan di Stadion Sonolayu atau Pandanarang ya, pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2025. Untuk jam acaranya dimulai jam 15 sampai dengan selesai kira-kira di jam 22.30. Nanti rencananya juga akan ada tiketing, ada beberapa macam tiketing untuk acara ini. Ada 2 jenis tiketing, nanti biar diterangkan lebih lanjut nanti. Terus acara ini nanti spesial dari DJ ternama seperti yang kita bawakan biasanya, ada DJ Tanti sama DJ Dona. Juga ada musik AMX Gang musik sama Lorenza. Juga kita membawakan beberapa seni budaya dari Boyolali. Konsepnya ini sebenarnya kita mau meningkatkan budaya untuk Boyolali supaya menjadi tempat tujuan wisata lah, begitu tujuannya. Untuk acara ini nanti ada beberapa sound horror ternama dari Jawa Timur, juga dari Jawa Tengah. Bisa saya sebutkan mungkin RWJ, Sultan, Raja Wali, ada Brewok, Eromek, Hapro, Bizat, Maksimal, sama Beni Musik. Anda? Oh, Anda. Oh iya, ada Nanda ya. Terus sampai di mana tadi? Harga tiket masuk nanti biar menjadi pertanyaan. Nah, nanti juga ada kita disupport dari Tiket Hub. Nanti pembelian tiketnya melalui online lewat di Tiket Hub. Dari Tiket Hub itu nanti kita juga bisa melayani untuk saudara-saudara atau teman-teman kita yang membuka UMKM. Jadi pembeliannya nanti melalui aplikasi tersebut, seperti kalau kita waktu beli tiket kereta api. Jadi nanti ada jajaran penempatan UMKM-nya, tinggal mereka klik mau tempat di mana, nanti di situ bisa keluar. Kalau kita misalnya pesan satu di A, B, C, D, E gitu, kita pesan satu, isi di situ apa namanya, terus mau jualan apa, nanti di situ harganya tertera sekalian. Nah, ketika sudah dibayar, nanti di situ akan ada tandanya. Jadi untuk teman yang lain yang mau beli, nanti tinggal pilih tiketnya itu jualan apa, udah tahu. Tidak seperti biasanya kan untuk UMKM kan kosongan gitu, nggak tahu sebelahnya apa. Kalau itu nanti ada, jadi bisa dilihat, diklik ini sebelahnya jualan apa. Oh, berarti kalau ini jualan es, saya di sini jualan soto apa gitu, semacam itu gambaran singkatnya. Untuk gambaran jelasnya mungkin dari Tiket Hub ya Pak Budi ya. Oke. Nah, gambaran sementara seperti itu. Dari kemarin saya menerima briefing dari Tiket Hub seperti itu. Untuk pembelian tiket juga sama, lebih gampang, tanpa login dulu, maksudnya bisa. Jadi langsung masukin nama, terus nomor HP, pesan tiket berapa, nanti berikut baru mau beli tiket berapa, 10, 20, 10 ya dibatasi ya Pak Mandi ya? 5 ya? Sekali pembelian 5. Sekalian pembelian 5, nanti cuman harus mengisi nomor handphone yang mau dibagikan, karena tidak bisa hanya mengirim satu nomor handphone. Jadi dari Tiket Hub nanti mengirim kode QR yang nanti akan ditukar langsung di venue. Kemungkinan juga kita sudah pakai mesin otomatis. Jadi nanti tiket kode barcode-nya itu tinggal dibarcode-kan, nanti keluar tiketnya sendiri dengan mesin. Sudah tidak ada orang lagi. Ini juga sebenarnya mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan tergantikan oleh mesin. Ini sudah mulai tergantikan ini dengan hal semacam itu. Jadi mesin-mesin itu nanti akan menjaga tiket. Mungkin masih ada orang yang sebagai operatornya barangkali ada yang tidak tahu, nanti
seperti itu. Kemungkinan juga untuk masuknya juga ada lane barnya. Nanti kalau masuk mungkin tinggal scan, pintu buka sendiri, semacam itu. Itu wacananya dari rencana dari Tiket Hub seperti itu. Terus kemudian untuk detail-detail yang lain mungkin Pak Budi Pak bisa menyampaikan. Ini dari saya cukup sekian dulu, biar nanti semua tidak saya borong, nggak enak saya. Monggo Pak Budi. Sebenarnya event ini diadakan itu adalah dari awal mula pemikiran Pak Budi dan teman-teman semua untuk bisa membuat Boyolali itu lebih ramai dan lebih seru dari kota lainnya. Yang selalu muncul pertanyaan adalah kenapa sih kok nggak pakai sound lokal Boyolali? Bener nggak? Itu pasti ditanyakan. Kenapa harus sound dari Jawa Timur? Kenapa harus sound dari luar Boyolali? Nah, jawabannya adalah gini. Pertama, itu mungkin dari hasil pemikiran bahwa kita mengambil sound dari luar Boyolali adalah pengen orang-orang dari luar Boyolali itu untuk hadir berbondong-bondong ke Boyolali untuk menikmati pertunjukan ini. Jadi memang target market kita sebenarnya dan yang paling besar adalah yang dari luar Boyolali. Karena tujuan kita ke sana. Bagaimana orang-orang yang dari luar Boyolali itu mau menyempatkan waktu, mau memberikan kontribusi untuk Kabupaten Boyolali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Boyolali, otomatis pergerakan ekonominya akan besar, set efeknya akan banyak, UMKM juga pendapatannya akan meningkat. Dan jangan salah, setiap kali ada event itu perputaran uangnya akan besar dan cash di tempat. Jadi awal mula semangatnya adalah di situ. Kita itu pengen memperkenalkan Boyolali baik taraf regional maupun nasional, bukan hanya untuk taraf lokal. Kenapa kita mengundang sound-sound yang di luar Boyolali itu? Terus kenapa mereka? Coba teman-teman perhatikan, media sosial dari semua sound yang nanti hadir di Boyolali itu punya fanbase, dan fanbase mereka itu banyak. Saat mereka datang ke Boyolali nih misalnya, taruh kata ya, Brewo Audio itu aja, dia punya fanbase itu cukup lumayan besar. Nah, 1 juta fanbase-nya, anggap aja rata nih, dari 10 sound system yang hadir di Boyolali ini 1 juta. Kita sudah membawa 10 juta orang datang ke Boyolali, walaupun nggak kelihatan. Logikanya seperti itu sekarang, karena sekarang kan lagi maraknya digital. Jadi kenapa kita itu mengundang mereka untuk datang ke Boyolali itu bukan semata-mata hanya kita kenal dengan mereka, enggak, tapi kita memanfaatkan fanbase-nya biar orang dari luar Boyolali itu kenal Boyolali itu seperti apa, kulturnya bagaimana, tempat penginapannya seperti apa, suasana kotanya seperti apa. Karena mereka di sini event 2 hari itu nggak mungkin hanya 2 hari, pasti butuh prepare, butuh set up, terus kemudian butuh menata soundnya nanti seperti apa. Nah, ini akan berhari-hari. Taruh kata ketika misalnya satu grup sound aja itu membawa 10 orang, berarti sudah ada 100 orang datang ke Boyolali yang akan nyari hotel, nyari makan, terus kemudian pesta kuliner di Boyolali. Itu hanya grup soundnya aja yang kita undang, belum fanbase-nya, belum nanti mania-mania yang fan mereka yang datang ke Boyolali. Itu akan cukup luar biasa. Sebenarnya yang kita harapkan cuma satu, Boyolali rame, Boyolali tambah seru, gitu aja. Biar pergerakan ekonominya meningkat, cuma seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Iwan atas pemahamannya. Mungkin juga sedikit saya tambahnya, ini mungkin menjadi sebuah acara pertama kali Pak. Pertama kali event ini mungkin pertama kali juga bukan hanya di Boyolali, di Indonesia ya Pak Budi ya. Ini acara pertama kali dengan setting audio system set begitu besar, terus dengan menampilkan suguhan yang enak ditonton. Mungkin seperti itu. Harapannya kita masyarakat di sekitar Boyolali dan sekitarnya juga dari luar Boyolali bahkan itu tertarik untuk datang dulu ke Boyolali. Setelah datang dia akan tahu hal-hal apa sebenarnya yang menarik di Boyolali. Nah, itu dengan begitu Boyolali akan menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan potensi-potensinya bisa dilihat masyarakat umum, gitu lah Pak. Nah, jadi bukan konsepnya kita membandingkan sound di daerah Boyolali dengan di luar, tapi memang kita menghadirkan apa yang namanya, mereka itu sebenarnya memang talentnya ya soundnya itu sebagai daya tariknya memang soundnya itu di samping artis pengisinya itu. Harapan kita nanti akan menjadikan sebuah pertunjukan yang mungkin punya agenda tahunan. Ini merupakan apa ya? Ya saya menganggap Boyolali itu muncul untuk apa namanya? Yang kemarin sebenarnya kita ada rencana di tempat yang lain, mungkin Pak Budi juga Boyolali akhirnya yang jadi pilihan. Ya kan? Saya sudah sempat ke tempat yang lain, udah bolak-balik lihat venue, nggak ketemu. Boyolali itu sebenarnya ada tempat yang lebih bisa ber lagi Pak. Di Ngemplak itu yang kemarin waktu seperti waktu kampanye dulu itu kan tempatnya cukup, kita kalau mau betul-betul marem gitu ya di sana nanti bisa 20 mungkin ya, jejer lebih besar lagi kemungkinan bisa. Kalau di Ngemplak itu mungkin 20 son gitu bisa. Besok itu yang dibawa berapa, untuk detailnya nanti yang tahu Pak Budi, masing-masing dibawa berapa ribu watt dan jumlah wattnya berapa saya nggak ngerti. Dan settingnya seperti apa itu hanya beliau yang tahu. Dan nanti efeknya seperti apa hanya beliau yang tahu. Nah ini mudah-mudahan dari keterangan Pak Budi, nah ini bisa memberikan pencerahan. Harapannya seperti apa ini? Ledakan-ledakan soundnya seperti apa dan sebagainya. Monggo Pak Budi.